Kerusuhan seperti di Nepal ini akan terjadi di Indonesia. Dan ini bukan isapan jempol belaka. Izinkan saya menjelaskannya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua untuk mengerti. Kerusuhan Nepal yang memakan korban jiwa jauh melebihi Indonesia, baik dari pihak protester, demonstran, atau dari pihak yang diprotesnya, yaitu pejabat-pejabat yang dituduh melakukan flexing di sosial media, bahkan melakukan pameran kekayaan untuk menunjukkan kesenjangan antara para pejabat dan kaum kaya dengan orang-orang kebanyakan di sana. Ini terlihat dari simbol-simbol seperti bendera Jolly Roger dan juga Gen Z yang memenuhi kota dan bahkan membakar gedung parlemen, hingga tidak hanya memaksa Perdana Menteri dan juga keluarganya, bahkan mengeksekusi mereka. Walaupun kita tidak tahu ini disengaja atau tidak. Terkait kerusuhan di Nepal ya, sempat juga ada di sebuah konten di salah satu channel YouTube Cokro TV, yang mana Pak Zulfan Linden ini menjelaskan bahwasanya terkait media sosial yang belakangan ini memang sedang ramai, apalagi memang demo kemarin yang berujung dengan tensi yang begitu panas, ada pembakaran dan ada kerusuhan hingga meregangnya beberapa nyawa dari orang-orang yang berusaha menyampaikan aspirasi mereka. Itu akibat dari sosial media, di mana sosial media ini beliau bilang bisa membawa dampak yang positif kalau untuk pembelajaran dan lain-lain, entertain, tapi bisa menjadi dampak yang negatif juga kalau pada akhirnya ada isu yang disebarkan dan ditunggangi oleh asing. Sebelum saya mulai, ada dua hal yang harus kita cermati di sini, karena perubahan itu selalu memakan korban, dan itu adalah sesuatu yang niscaya, tinggal kita bagaimana memperkecilnya. Dahulu pun kita mengingat saat terjadinya revolusi industri dan juga ditemukannya mesin uap dan mesin cetak, sehingga saat itu satu idea di satu tempat bisa dicetak menjadi sebuah buku dan diterapkan di tempat lain. Sebuah buku tentang sosialisme akhirnya merubah kehidupan sebuah negara. Arah dari nasib sebuah negara seperti China ini dirubah cuman gara-gara masuknya ideologi sosialisme yang terus kemudian mengganti imperialisme atau kekaisaran yang sudah ribuan tahun sebelumnya itu ada. Ini lebih mengerikan dibandingkan mesin cetak yang bisa mencetak buku-buku itu tadi. Informasi ini bisa tersebar dan bisa sangat mudah diakses dan dianggap benar dan lalu dilakukan di tempat yang lain. Mungkin saat dulu sosial media belum ada, kesenjangan antara para pejabat dan kaum yang punya ini tadi, dan orang-orang yang dikatakan diwakilinya ini tadi, mungkin tidak akan bisa sekontras sekarang ini atau diberitakan semasif sekarang. Tapi saat ini hal seperti itu sangat mudah terjadi dan disebarkan. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah hal tersebut akan bisa diberikan sebuah narasi untuk membuat lebih dramatis, lebih membakar emosi, dan membuat amarah orang yang melihatnya ini langsung akan terbakar. Maka yang terjadi di Nepal adalah upaya untuk mengkonten itu dengan mematikan atau melarang sosial media, yang malah berakibat lebih parah lagi. Tapi itulah sosial media. Jika tidak dikendalikan, akan bisa memiliki kekuatan perusak. Tapi jika itu dikendalikan dengan baik, menjadi sebuah sarana untuk agen perubahan bisa melakukan pembaharuannya. Tapi kalau kita bilang sebenarnya di satu sisi terkait informasi yang memang bisa menyebar begitu luas dengan cepat sekarang ini. Tapi banyak juga orang-orang, atau mungkin kita bilang influencer, seleb-seleb yang ada di platform-platform sosial media itu yang ikut bersuara, ikut menyuarakan sebuah isu tanpa bisa tahu akibat ke depannya. Maksudnya, iya memang apa yang mereka mesuarakan ini benar, tapi kan bisa saja itu juga menggulung emosi masyarakat pengikut mereka yang juga akan menyebabkan kericuhan itu sendiri. Maka kita memang perlu sebuah, mungkin kalau kita bilang, kalau handphone itu aplikasi yang sudah ditanamkan di pikiran kita, sebuah fail-safe, sebuah kekuatan untuk menilai, memutuskan, kekuatan judgement yang akan kuat, yang akan bisa memperkirakan apa yang akan terjadi saat berita ini akan disebarkan, dan apa yang harus kita lakukan saat menyebarkan berita itu tadi.
Oke, dan ini dua hal yang berbeda. Apa yang terjadi jika berita itu disebarkan, dan apa yang terjadi jika berita itu disebarkan dengan sebuah muatan dari pendapat kita terhadap berita itu tadi. Terutama jika ternyata influencer atau para pemengaruh ini tadi itu memiliki satu kekuatan massa yang sangat besar di sini. Lantas tapi kan seperti yang kita tahu bahwasanya rata-rata influencer yang memang cukup vokal dan kritis, mereka hanya berpaku kepada kayak, oh ini adalah kebenaran yang harus disuarakan. Namun kita juga nggak tahu setelah mereka menyuarakan kebenaran. Makanya kalau dahulu itu kan ada namanya, kalau saya nih pendidikan moral Pancasila atau PPKN atau apapun, di mana kita sebagai seorang anak bangsa itu ditanamkan satu nasionalisme, patriotisme, dan juga hal-hal yang mungkin harus kita lakukan yang akan kita pilih jika kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang seakan-akan ini itu sama-sama baik. Jika ternyata pilihan ini sama-sama baik, maka yang harus kita pikirkan berikutnya adalah mana yang memiliki kekuatan rusak yang lebih kecil. Jika ternyata kekuatan rusaknya ini sama, maka kita harus memilih jangka panjangnya mana yang akan mengakibatkan kerusakan yang lebih meluas. Nah, hal seperti ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita pertimbangkan. Apa nation interest kita? Misalkan dalam hal ini, bagaimana jika ternyata hal ini bisa menyebabkan disintegrasi bangsa? Jika hal ini akan bisa membuat orang-orang akan kehilangan harapnya dan terus ingin berpisah dari Indonesia. Nah, ini hal-hal yang juga harus kita pikirkan karena kita tidak sendiri mengkonsumsi itu tadi. Para influencer ini mungkin mendapatkan berita, membacanya, mengemasnya, dan terus kemudian menyebarkannya di tempat-tempat yang nyaman. Di apartemen mereka, di rumah mereka yang mewah, ada hembusan AC di sana, di depan snack dan makanan yang mereka juga santap. Tapi apakah mereka tahu bahwa ini akan bisa membakar saudara-saudara mereka di tempat yang lainnya yang tidak senyaman tempat mereka ini tadi? Maka sejatinya selain hal itu, kita harus juga mempertanyakan influencer yang mewartakan ini. Jangan-jangan apakah mereka juga mengalami satu kemewahan yang sama dengan orang-orang yang diberitakan ini tadi? Jadi hal seperti ini akan menjadi satu fenomena salah kaprah yang sangat ironi, terutama jika para influencer yang menyebarkan ini tidak mengetahui akibat dari berita dan juga apa yang disebarkannya ini tadi. Tapi kalau kita bilang juga, ini kan sebenarnya PR besar pemerintah juga untuk mengawasi orang-orang yang memang memiliki massa yang begitu banyak dan begitu masif dan begitu solid terhadap konten-konten apa yang mereka boleh produksi, atau mungkin kalaupun memang ada yang sekiranya membahayakan negara, mungkin harus dibikin seseorang yang bisa menegur dari negara kita ini sendiri terhadap mereka. Mungkin ini akan bisa kita pelajari dari apa yang terjadi di China, di mana sosial media itu tidak menggunakan kanal sosial media yang diciptakan oleh negara barat. Mereka menciptakannya sendiri dan bisa diawasi. Dan sejatinya itu yang seharusnya terjadi. Mengapa seperti itu? Karena Indonesia ini secara kodrat ini adalah negara yang memang terdiri dari ratusan, bahkan mungkin ribuan suku bangsa yang berbeda-beda, yang mereka dipisahkan oleh lautan. Di antara tiap pulaunya dan satu pulau itu mungkin ada ratusan suku yang mendiaminya. Maka jika kita dibiarkan untuk menyuarakan tentang demokrasi, perbedaan yang disamaratakan nilainya di seluruh daerah, ini hal yang sangat berbahaya jika tidak diawasi dan juga diregulasi, karena sangat mungkin juga akan disusupi oleh satu kepentingan asing yang akan masuk ke Indonesia. Kita tahu ada yang namanya Color Revolution, di mana ternyata Amerika Serikat ini ada di balik banyak sekali protes berlatar belakang HAM, demokrasi, dan hal-hal lainnya yang ternyata memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan terus menggantinya dengan pemerintahan yang akhirnya lebih berpihak kepada kepentingan Amerika ini tadi. Hal seperti ini harus diwaspadai dan harapannya kita tahu dan menjaga kemurniannya. Tetapi jangankan itu, apa yang disebarkan ini saja kadang kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi jika orang yang bukan seperti diri kita ini akan membacanya, dan bagaimana kemarahan itu akan terjadi dan tidak
bisa dikendalikan lagi. Maka belajar dari China ini tadi, saya mengusulkan bagaimana jika sosial media di Indonesia, sebelum kita bisa membuat sosial media kita sendiri, paling tidak membuat sebuah regulasi, di mana satu orang kalau bisa hanya memiliki satu akun di satu sosial media. Jika hal itu tidak mungkin untuk terjadi, minta mereka untuk mendaftarkan secara sah, seperti saat orang memiliki sebuah nomor ponsel. Atau jika itu tidak mungkin, maka pastikan orang tersebut menggunakan nama asli dan bukan alias, agar mudah untuk ditelusuri dan orang-orang akan lebih bertanggung jawab terhadap apapun yang akan diucapkan. Kalau kita melihat sendiri ya, demo kemarin atau mungkin gulungan isu atau mungkin ada lagi gulungan emosional dari masyarakat yang mencoba turun ke jalan untuk menimbulkan korban. Pastinya kan memang banyak orang-orang yang pihak-pihak asing atau mungkin pihak-pihak yang ingin Indonesia dipecah belah juga menunggangi hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana pada akhirnya di negara demokrasi seperti ini untuk menyuarakan suara kita tanpa terjadinya ya penunggangan-penunggangan seperti itu pada akhirnya? Ya tadi itu makanya, siapapun itu silahkan. Mau ngomong apapun, selama tidak melanggar undang-undang, silahkan. Tapi wakili diri kalian, represent yourself. Kalau kita memiliki hak untuk memilih satu orang yang sama di setiap manusia yang menjadi warga negara Indonesia, maka satu tanggung jawab yang sama harus juga kita miliki. Maka jika melakukan sensus dan pendaftaran, bahwa akun sosial media ini tadi harus dimiliki oleh orang tertentu dan dia harus diminta pertanggungjawabannya saat melakukan sesuatu, ya inilah bentuk demokrasi yang sesungguhnya. Dan kalaupun kita melihat demokrasi di tempat di mana demokrasi ini lahir, orang berantem, orang itu berdebat, dia sampai ya bahkan nyaris berkelahi, tapi itu seseorang yang tahu bahwa pendapat itu diucapkan oleh orang yang mana. Nggak seperti sekarang. Semua orang bisa lempar batu, sembunyi tangan. Dan semua orang bisa pretending to be somebody else's. Yang akan membuat ini semua akan bisa semakin kacau lagi. Kan banyak juga orang yang nggak percaya tentang pihak asing atau mungkin seperti Pak Prabowo bilang, apa bahasanya? Selain pihak asing. Ya pokoknya intinya orang-orang yang ingin memecah belah Indonesia gitu akan selalu ada di setiap momen-momen seperti kemarin itu. Termasuk menurut Pak Zulkifli Lindan juga, kalau begitu dibiarkan terus, itu bisa saja membuat Aceh, Riau, Papua pada akhirnya terpecah dari Indonesia. Untuk kalian semua yang tidak percaya kalau pihak asing itu ada, sekarang coba pertanyakan di kepala kalian sendiri. Kenapa Indonesia belum bisa memproduksi mobil mereka sendiri? Kenapa Indonesia belum bisa membuat handphone mereka sendiri? Kenapa Indonesia belum bisa membuat sosial media mereka sendiri? Dan kenapa Indonesia saat sudah berhasil membuat pesawat terbang mereka sendiri, bahkan industrinya, itu harus ditutup? Negara-negara ini memiliki nation interest, di mana mereka perlu untuk memperlalat negara lain agar mereka ini menjadi kaya dan survive. Maka jika kalian pergi ke luar rumah kalian, lalu kalian melihat di jalanan, mengapa mobil-mobil ini bukan produksi Indonesia? Itu adalah hasil dari bagaimana orang-orang di luar Indonesia ini ingin agar Indonesia ini tetap bodoh, tidak bisa memproduksi dan memanufaktur apapun yang dibutuhkan dalam kehidupan kita saat ini. Dan mereka meminta Indonesia untuk membeli apapun yang mereka buat. Pada kenyataannya, nikel, bahan dasar dari baterai, berasal dari Indonesia. Tembaga, bahan dasar dari komponen elektrik di handphone kalian, berasal dari Indonesia. Apapun, bahkan seperti bahan pembuat gelas yang terus kemudian digunakan sebagai layar ponsel kalian, itu juga berasal dari Indonesia. Nah, coba pikirkan baik-baik. Apakah mereka meminta ini semua dengan baik-baik? Apakah mereka meminta ini dengan sopan dan baik-baik? Apakah mereka, jika tidak ingin Indonesia ini berkembang, mereka akan jelas-jelas mengatakannya? Tentu saja tidak. Maka pikirkanlah dan tahulah bahwa inilah yang terjadi dan juga dibicarakan oleh Pak Prabowo di Paradoks Indonesia, di mana negara kita yang kaya raya, tetapi ternyata kita dibodoh-bodohi dan kita tidak dipersilahkan untuk bisa mengakses teknologi untuk bisa memberdayakan diri kita sendiri. Lantas seperti yang seperti yang dikhawatirkan Pak Zulkifli tadi, ada kemungkinan nggak pada akhirnya kalau ini dibiarkan, maksudnya pemerintah
nggak segera ambil lagi. Oh ya, ini ya Aceh dan sebagainya. Ya itu sangat mungkin untuk terjadi. Karena mereka juga menanti. Mereka selama ini memberikan sebuah kepercayaan kepada orang-orang yang ada di pemerintahan dan memberikan sumber daya alam mereka untuk Indonesia. Tapi mereka belum mendapatkan sesuatu yang seperti didapatkan oleh saudara-saudara mereka di Pulau Jawa. Dan tidak bisa kita salahkan jika mereka sedikit saja berpikir untuk melakukan disintegrasi. Maka dari itu, ini harus segera diredam. Dan ini harus dimulai dari menertibkan sosial media. Agar pengaruh dan juga upaya asing yang ingin mendisintegrasi bangsa, ini akan bisa kita coba untuk hindari, dan juga pemerintah akan bisa lebih mengkomunikasikan hal-hal yang selama ini memang pernah dan akan lebih dilakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di batas terluar dari negeri kita ini, yang mereka telah menyumbangkan hasil bumi mereka kepada Pertiwi ini tadi. Bahkan kalau menurut saya, agar ini semua proporsional, di tempat-tempat tersebut, di Papua, Aceh, Riau, ini dilakukan pembangunan yang lebih dibandingkan di Pulau Jawa. Dan maka dari itu, saat IKN ini dibangun, Pak Jokowi yang diteruskan oleh Pak Prabowo menginginkan ini menjadi simbol pemerataan. Dimulai dari tengah-tengahnya Indonesia akan bisa menjangkau lebih jauh lagi ke sisi utara, ke sisi barat, ke sisi timur, dan juga bisa mendistribusikan banyak hal dengan lebih baik lagi dan menghindari adanya sentralisasi kekuasaan yang berlebih seperti sekarang ini. Lantas, mungkin memang selain pembatasan sosial media dan juga regulasi dari ya seperti kalau mau daftar sosial media harus pakai NIK dan tunjuk identitas. Tapi seperti yang kita tahu kan, banyak juga orang-orang influencer yang juga mengkritik, tapi dengan bahasa atau mungkin dengan cara yang memang agaknya memancing atau menyulut reaksi orang lain juga. Lantas, apakah pada akhirnya juga harus tertibkan? Iya, ya harus tertibkan. Kalau mereka ini terlihat tidak bertanggung jawab dan apa yang dilakukannya berpotensi untuk menimbulkan amarah yang mengakibatkan makar, kerusuhan, harus segera ditindaklanjuti. Dan ya silakan dilaporkan secara pidana. Bisa saja kejadian terhadap Ferry Irwandi ini, apa yang dikatakannya memang betul-betul ada delik pidana. Nah, jika seperti itu mungkin memang harus dilakukan sebuah pengesahan dari undang-undang sosial media yang akan mengatur itu tadi. Selama ini kan sulit diperkarakan karena kan kembali tadi, dia tidak bisa dianggap menghina institusi, dia juga tidak bisa dituntut oleh institusi, makanya akhirnya kan turun tangan ada anggota DPR. Apakah keduanya ini akan terus bisa kita salah dan benarkan? Salah satunya tidak. Ferry Irwandi saat menyuarakan, dia tuh benar. Cara menyuarakannya bisa saja keliru. Nah, ini hal yang perlu untuk diatur, diregulasi, dan harus benar-benar tegas saat melakukannya. Atau mungkin bisa kembali ke gimana tim sus ya, kemarin Mas Budi sempat menyarankan bahwasanya influencer yang punya pengaruh ini dibikinkan tim khusus untuk mengkritisi pemerintah. Silakan, itu jika diperlukan, agar mereka pun juga memiliki kantong suara yang akan sama kuatnya dengan parlemen, di mana mereka yang memang memiliki satu kuasa ini tadi, itu akan diberikan sebuah tempat dalam sebuah hukum tata negara ini tadi, di mana mereka memiliki suara yang juga kredibel untuk disampaikan, apakah mau tetap lewat DPR atau mereka bersuara sendiri, tetapi kita tahu bahwa mereka cukup mewakili orang-orang yang ada di dalam kanal mereka ini tadi. Tapi, seperti yang kita tahu juga, sekarang hampir mungkin lebih dari 50% orang-orang yang menduduki kursi DPR juga orang-orang yang melakukan demo di saat 98, aktivis yang mereka mengkritik pemerintah kala itu dengan kencang gitu. Betul, tapi mereka kan saat dalam perjalanannya tidak memiliki CCTV yang akan bisa mengingatkan mereka. Nah, berbeda dengan influencer yang sekarang ini. Saat mereka sudah mengucapkan sesuatu, apa yang mereka kemarin janjikan, ini akan terukir secara eternal, secara selama-lamanya di sosial media. Kebayang misalkan saat Ferry Irwandi, ya misalkan dia ngomong gue nggak takut mati, gue nggak takut di penjara seperti itu, atau apapun yang dia katakan sekarang, itu kan akan ada terus di situ selama-lamanya. Beda dengan waktu Mas Anas Urbaningrum bilang gantung saya di Monas, itu mungkin videonya juga nggak sebanyak
Jadi kalau saya kira para influencer yang terus kemudian akan masuk ke dalam politik itu akan lebih mudah untuk diawasi dibandingkan para politikus dulu yang tend to corrupt, yang mereka ini akhirnya akan jadi seseorang yang juga ya disayangkan, nggak seidealis dulu gitu. Tapi kan banyak orang juga yang bilang kenapa rata-rata para pejuang 98 atau mungkin apa bahasanya? Pejuang aktivis 98 ini di DPR pada akhirnya tidak sekritis dulu ya karena mereka begitu masuk ke dalam sistem itu sendiri. Mereka tahu keterbatasan mereka sendiri. Ya akhirnya mereka tahu bahwa itu tidak semudah saat mereka di jalanan dan berusaha untuk memperjuangkan itu. Sehingga mereka akhirnya menjadi pragmatis dan berusaha untuk menyelesaikan dengan apa yang dimilikinya sekarang ini. Namun kalau misalkan kita bilang, kalau dibuat begitu pasti banyak juga netizen yang bilang kayak nggak bisa dong mengkritik dari dalam, nanti yang ada malah ya kalau kita bilang ya mereka bisa ikutan tergoda akan apa yang ditawarkan dari dalam lah atau seperti apa. Ya apapun itu perubahan memang lebih mudah untuk dilakukan dari dalam. Tapi orang-orang yang di luar ini yang akan terus menyuarakan. Saat mereka nanti akan menjadi politikus, akan lahir ya adik-adik yang baru yang akan tetap mengingatkan mereka. Sehingga saya sih berharap mereka ini itu ikut masuk untuk bisa berdiskusi secara langsung. Dan toh mereka pun sudah melewati proses pemilu yang juga demokratis dan juga meritokrat di sini dengan kita melihat follower dan juga subscribers mereka yang juga nggak kaleng-kaleng ini tadi. Tapi lebih daripada itu, orang-orang yang bukan siapa-siapa, tapi mereka bersuara dalam jumlah banyak, yang terus kemudian bisa di-framing menjadi termul, buzzer, dan sebagainya, ini otomatis akan bisa dihilangkan jika setiap orang harus mendaftarkan sosial media dengan namanya. Harapannya, sosial media yang ini dan sekarang ini bisa berpotensi untuk menimbulkan disintegrasi, menimbulkan kekacauan seperti di Nepal, ini harus segera diregulasi. Karena jika tidak sekarang, maka ini hanya akan membawa kerusuhan-kerusuhan yang berikutnya yang akan sangat mungkin ditunggangi oleh kekuatan asing yang mereka ini bisa berkedok apapun. NGO, media yang korup, dan juga pejuang hak asasi manusia, oknumnya, yang bahkan mereka mungkin tidak sadar jika mereka ternyata dipergunakan untuk mendisintegrasi bangsa dan menghalangi bangsa kita untuk meraih kejayaannya. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini. Silakan tinggalkan komentar di bawah sini. Ini adalah sarana perjuangan kita dan upaya untuk menghadapi sisi hitam dan kelam dari sosial media.